Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم ومجد وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عاشر الإخوان والمستمعين أحبائي الكرام، الحمد لله والشكر لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini. Di malam Selasa kita berkumpul dalam rutinitas majlis ta'lim kita. Harapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kiamat kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan, majlis ta'lim seperti ini adalah majlis yang luar biasa, sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat pun membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu, terutama yang menuntut ilmu di dalam majlis ta'lim ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal malaikata
la tad'u ajnihata hal talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk membentangkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena para malaikat mengetahui ini adalah hal yang diridhai oleh Allah, maka malaikat juga ridwan bima yasna. Ridho atas apa yang diperbuat oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu tidak terbatas usia. Bukan dalam artian kalau sudah tua tidak lagi nuntut ilmu. Bukan sebatas di jenjang SD, SMP, SMA, kuliah, S1 sampai S3 kelar nuntut ilmu. Tidak. Terus ya, yang namanya itu semua adalah titel. Ya, yang mana titel itu tidak ada harkat, tidak ada kebajikannya untuk akhirat. Untuk dunia, ya, namun untuk akhirat tidak ada sama sekali. Kita harapkan apa? Kita terus menuntut ilmu agama sehingga kita sesuai daripada ucapan utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari buaya, dari kecil sampai yang lahir. Itu yang kita harapkan. Karena kita ini tidak tahu meninggalnya kapan. Kalau kita tahu meninggal kapan, lemah sayangnya kita ini meninggal tidak tahu kapan. Ya, dimanapun tempat, nak sembunyi dimanapun, nak singitan di tempat mana baik, itu tidak mungkin kita bisa berlari dari yang namanya. Allah katakan aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun tempat, kamu bakalan mendapatkan yang namanya. Kematian banyak di sekeliling kita, bulan mati. Hari ini tahlil nujo, besok nujo 40 hari. Tiada lain kita mendoakan mayit, dan yang kedua daripada keutamaannya adalah mengingatkan kita kepada kematian. Inilah yang menyebabkan kita semangat hadir di majelis ilmu. Kalau kita tidak mengingat kematian, tak galak kita hadir di majelis ilmu. Pelit diri kita ini nak hadir di majelis ilmu. Buat apa kita ngejar-ngejar dari sana untuk hadir, kecuali kita mengharapkan ridha dari Allah dan pahala yang terdapat di dalam majelis. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, di hari kiamat Allah bangkitkan dia di dalam golongannya para ulama. Walaupun dia bukan ulama, Allah bangkitkan di dalam golongannya para ulama. Nah, hadirin ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tafaqqaha fi dinillah kafahu Allahu ma ahammah." Siapa yang mempelajari, yang di situ menekuni di dalam ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu fikih, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan apa yang dia pentingkan. Itu ini yang kita perlukan bukan segala dunia kita. Bukan duit yang banyak ratusan jutaan, miliar ataupun tidak. Yang kita harapkan adalah kecukupan yang kita pengenkan di dunia ini, Allah cukupkan. Pengen makan, ada makanan. Pengen minum, ada minuman. Ada daging, pajak dimakan. Orang kaya, pajak kurban, tapi makannya tidak dimakan. Kenapa? Darah tinggi. Ini adalah nikmat dari Allah. Jadi kafahullahu ma'ahamma. Allah akan cukupkan apa yang dia pentingkan. Pengen anaknya jadi orang soleh, Allah akan cukupkan. Pengen anaknya di situ dapat beasiswa, Allah berikan. Pengen apapun, yang penting ketika kita niat menuntut ilmu, niatnya karena Allah, maka Allah akan berikan. Karena yang namanya dunia ini nak sebanyak apa ya, tidak mungkin kita bawa balik ke dalam kubur. Itu saat ada orang mati itu bawa emasnya, kuncinya, sertifikatnya ke dalam kubur galonya. Dibawa masuk galonya ke dalam kubur. Siang masuk, malam lah gali wong. Ya lah dibawa. Ya maka kita ini tidak bermanfaat. Ya, ditaruh apa di sisi kita. Di Quran sekalipun kita letakkan di sisi kita. Ya ketika kita dikuburkan malam dosa, ya nak Quran di saat dikuburkan, karena bercampur juga sama najis, ya meletakkan apapun, maka tidak bermanfaat sama sekali. Kalau kita tidak menjadi orang yang baik, kita tidak menjadi orang yang soleh.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Rasulullah? Kafahullahu ma'ahamma. Allah akan cukupkan apa yang dia pentingkan. Karena kita ini banyak yang kita perlukan, tetapi yang penting itu yang Allah bakalan berikan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Badan sakit, tiba-tiba hilang. Allah berikan rezeki, kesehatan. Ya, kita tidak banyak duitnya, tidak. Tapi tidak ada gino tangan tenggu rumah sakit. Itu namanya rezeki dari Allah. Ada orang duitnya banyak, miliaran. Tapi tangan tenggu rumah sakit. Yang mana semiliar itu tidak ada manfaatnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mempelajari ataupun melanjutkan kajian sirah kita daripada sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam tahun ke-8. Wa fi hadhihi sana waqa'an ghazwatul fath. Di tahun ke-8 ini terjadi yang namanya perang pembukaan, pembebasan kota Makkah. Disebut dengan Fathu Makkah. Disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan atau pembukaan kota Makkah. Yang selama ini dikuasai oleh orang kafir, maka saat ini di tahun ke-8 orang kafir dikalahkan oleh umat Islam sehingga semua yang di situ ya tunduk kepada baginda Rasulullah SAW dan seluruh patung-patung dihancurkan semua. Ya, Fathu Makkahil Mukarramah wa tusamma Fathul Futuh, disebut dengan pembukaan daripada segala pembukaan. Karena berkat terbukanya kota Mekah, seluruh daripada badui orang-orang Arab di sekitar Mekah, Madinah, ataupun yang ada di Arab yang lainnya, mereka bakalan juga takluk. Karena kuncinya adalah kota Mekah. Karena mereka meyakini yang bisa membuka kota Mekah, yang bisa meyakinkan orang Mekah adalah pemenang. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuka kota Mekah. Disebut juga Al-Fathul A'zam, pembukaan yang agung. Alladzi a'azzallahu bihi dinahu wa rasulahu wa jundahu wa haramahu al-amin. Yang mana Allah muliakan dengan pembukaan kota Mekah itu agamanya Allah dimuliakan. Nabinya Allah, Rasulnya Allah, Nabi Muhammad dimuliakan. Tentara-tentaranya Allah, para sahabat yang berjuang dimuliakan. Dan juga kota Mekah yang haram, ya kota haram, ya itu juga Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fi syahri Ramadan, wa kana fi syahri Ramadan. Terjadi perperangan daripada pembebasan kota Mekah ini terjadi pada bulan Ramadan. Apa sebabnya? Kok bisa sih Rasulullah tiba-tiba membebaskan kota Mekah? Padahal kan sudah ada perjanjian tidak boleh berperang. Ada perjanjian namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian tidak boleh berperang selama beberapa tahun. Kok sekarang Rasulullah membuka? Ya, Rasulullah menyerang daripada orang-orang yang ada di Mekah. Walaupun namanya perperangan, tapi tidak terjadi perperangan sama sekali. Ya, karena orang Mekah, mereka di situ langsung mengalah kepada Rasulullah, langsung kalah. Langsung mereka mengaku bahwasanya kami ini kalah ya Rasulullah. Apa sebabnya? Anna Quraisyan a'anat Bani Bakar. Sebabnya orang Quraisy ini ngebantu Bani Bakar. Bani Bakar ini kabilah Bani Bakar. Wahum hulafa'uhum, yang mana Bani Bakar ini istilah kata kalau zaman sekarang ya sekutunya Quraisy. Ya, mereka ada perdamaian di antara mereka, perjanjian. Kalau saling serang, saling tolong, itu namanya sekutu. Ala Khuza'ah, ya, wahum hulafa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini, ya, Bani Bakar ini menyerang Khuza'ah. Yang mana Khuza'ah ini, ya, Bani Khuza'ah ini termasuk daripada orang yang mengikuti aturan Rasulullah. Maksudnya mereka patuh atas aturan Rasulullah, sekutunya Rasulullah lah. Bisa dikatakan demikian di dalam urusan perdamaian. Ya. Fakanu bidzalika qad naqabul ahda alladhi tamma fil Hudaybiyah. Kan sudah ada perjanjian tidak boleh perang selama beberapa tahun. Ternyata Quraisy di situ membatalkan perjanjiannya sendiri. Mereka ngebantu Bani Bakar, padahal
Khuza'ah itu adalah sekutu di dalam perdamaian Rasulullah, nggak boleh ada perang. Akhirnya mereka menyerang Bani Khuza'ah. Diserang Khuza'ah, ya setelah di situ mereka membatalkan perjanjian, faja'at Khuza'ah tastanjidu bir Rasul. Khuza'ah tadi dia datang kepada Rasul minta tolong. Ini Bani Bakar khianat, ini Bani Bakar minta tolong. Fa arsala sallallahu alaihi wasallam ila Quraisy. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada kaum Quraisy. Diutus, yukhayyiruhum baina i'ta'i dia, diberikan pilihan oleh Rasulullah. Ya, kalian pengen bayar denda karena sudah ngebunuh, ya, amman qatal daripada apa yang sudah dibunuh, awit tabarru min ahad Bani Bakar, ataupun di situ bebaskan perjanjian di antara kalian. Jadi tidak ada sekutu di antara kalian, di antara Bani Bakar, awil harab, ataupun perang. Tinjuk 3 pilihan kata Rasulullah. Apa? Bayar denda, diat karena ngebunuh. Yang kedua, kalian tak usah lagi bersekutu. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang. Yang mana yang pilih? Kurang ajarnya orang Quraisy, fa'abau illal harb. Mereka tak galak kecuali perang. Lawan, perang katanya. Rasulullah fakharaja sallallahu alaihi wasallam fil 'ashir min Ramadan. Keluar Rasulullah di tanggal 10 di bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Wa huwa shaim. Rasulullah keluar lagi puasa. Hatta idza wasala Gurba Usfan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di dekat Gurba Usfan, aftara wa amara an-nas bidzalik. Rasulullah buka, membatalkan Rasulullah, dan orang-orang itu disuruh batalkan karena perjalanan. Ya, karena perjalanan. Boleh kan kalau lagi musafir membatalkan? Tsumma ba'da muraja'ah wa mufahama, kemudian wa huwa shaim wa amara an-nas wa nazala sallallahu alaihi wasallam bi Marri Dhahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati daripada Marri Dhahran, nama daerah. Ya, wa hunaka laqiyahu Abu Sufyan. Tiba-tiba ada pembesar kafir Quraisy yang pengen masuk Islam. Dia belum Islam, yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pecong perperangan banyak. Perang Badar ini dia pecongnya, perang Uhud ini, ya termasuk ini Abu Sufyan. Pembesar kafir yang saat itu belum ujung-ujung kayak menjadi sahabat. Menjadi pembesar kafir yang bernama Abu Sufyan, dia ada rasa di situ takut. Akhirnya dia mendatangi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma ba'da muraja'ah, dia ketemu baginda Rasulullah wa mufahama, menjelaskan, memahami, aslama Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Wa akhadzal aman, dan Abu Sufyan ngambil keamanan dari Nabi Muhammad. Dan dia balik ke kota Mekah dengan rasa tenang. Kalau seandainya Muslim menang sekalipun, kata Abu Sufyan, tak mungkin saya ini dibunuh karena saya sudah masuk Islam, yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Akhirnya Rasulullah memberikan keamanan, ya, kepada penduduk Mekah. Wa a'lana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, anna man dakhala al-masjid fa huwa amin. Kata Rasulullah, yang masuk ke masjid aman. Ya, yang tidak berperang, yang masuk masjid aman. Rasulullah ngutus utusan, yang masuk masjid aman. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Yang masuk rumah Abu Sufyan juga aman. Jadi 2 pilihan, nak masuk masjid atau masuk rumah Abu. Jadi yang ada di dalam rumah Abu Sufyan aman, yang ada di masjid aman. Oh, tenang Abu Sufyan, sekeluarga tenang. Tak mungkin dikacau keluarganya Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan sudah memeluk agama ini, padahal dia kafir sebelumnya. Tetapi Allah berikan petunjuk untuk Sayyidina Abu Sufyan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam Makkah. Rasulullah masuk ke kota Makkah, walam ya'rid lahu qital. Enggak ada perperangan di antara Rasulullah dengan Quraisy, enggak ada. Wa amara Khalid bin Walid fi adad minal muslimin ay yadkhulu min asfal Makkah. Tetapi Rasulullah memerintahkan Sayyidina Khalid bin Walid masuknya bukan dari gerbang Makkah, bukan, tapi masuknya dari bagian belakang, dari bagian bawah kota Makkah. Jadi dari belakang masuk kota Makkah. Wastabakawna kama ba'dil mu'aridin walakinnahum tasaru. Tetapi di saat masuk dari belakang, ternyata ada yang lawan di belakang. Akhirnya terjadi cekcok, terjadi sedikit perang dikit. Akhirnya pasukan Sayyidina Khalid bin Walid menang. Nah, itu lawan sedikit, lawan banyak baik di Ghazwah Mu'tah. Khalid bin Walid menang karena Sayyidina Khalid itu apa gelarnya? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang tajam. Awal cuma dikit kecil bagi Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi semua itu pertolongan dari Allah. Ya. Wa tawafa sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman. Ya, Rasulullah masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman. Aman.
yang masuk masjid, ama yang masuk rumah Abu Sufyan, ama ya Rasulullah tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah, tawaf Rasulullah wa dakhalahu wa tahharahu. Rasulullah masuk, Rasulullah sucikan itu Ka'bah minal awsan, karena ada patung-patung, ada asnam, ya, ada sesembahan berhala-berhala di situ dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Rasulullah cuma nunjuk itu patung jatuh. Rasulullah ambil tongkatnya, Rasulullah tunjuk patung nyampak. Ini mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah lihat patung tunjuk. Ya, kalau lihat patung-patung di jalan coba tunjuk di tangan. Nampak apa? Ya, patung itu jangan masang patung, naruh patung di dalam rumah, depan rumah. Jangan. Ya, ataupun gambar-gambar lukisan, lebih baik tak. Ya. Kalau foto itu habsus surah, itu menahan gambar. Itu nih cuma ditahan, tidak melukis. Intinya macam itu. Jadi jangan ada yang bentuk-bentuk, bagai bentuk-bentuk binatang apa, bagai ada di pagarnya kadang dibentuknya naga, itu lebih baik tidak usah. Karena dalam riwayat malaikat tidak masuk ke rumah yang ada patung. Kalau Rasulullah bukan yang ada patung. Ya, dulu Palembang ini banyaknya ya patung-patung ulo-ulo yang hancurkan kebanyakan. Ya, itu termasuk juga lalu urusan zaman Nabi Mahdi, lobby dan alhamdulillah ini yang namanya dakwah ya dakwah sama lobby pemerintah menghancurkan yang itu semua. Cinde itu keluar ke patung itu. Alhamdulillah. Ya, karena Palembang Darussalam bilang ke Darussalam kalau ngasih nama Darussalam itu tanda bahwasanya negeri Palembang ini adalah negeri Islam. Ya, negerinya Muslim. Walaupun ya kita lihat Muslim cuma agamanya yang sholat kadang tidak, aurat terbuka kemana-mana. Ya, lihat anaknya terbuka, senang. Ya, kadang anak keluar pakai kerudung, ya pakai celana panjang, bagus, syar'i. Di dalam rumah tiktokan buka-buka aurat banyak. Ya, kalau keluar pakai kerudung, tapi kalau tiktok kan tiktok juga kata dia. Yang penting saya keluar orang kampung saya tahu kerudungan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghancurkan daripada patung-patung, disuruh robohkan semua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'afa an ahli Makkah. Rasulullah bukan jahat. Ya, kalau ada orang menaklukkan satu kota, jahat. Ya, Konstantinopel yang ada di Turki itu saat ditaklukkan oleh pasukan Muslimin, apakah diperkosa orang-orang yang lemah-lemah, wanita-wanita yang lemah? Enggak. Apakah dibunuh-bunuh? Enggak. Enggak, dimaafkan semuanya. Ya, sehingga dalam sejarah itu ya wanita-wanita itu di dalam gereja mereka ketakutan, gegeg karena pasukan ini biasanya kalau sudah nyegang satu kelompok, yang lanang-lanang ini pasukan lanang ini nggak betina cantik-cantik, ujungnya nafsu. Yang ini Muslim tidak diajarkan oleh Rasulullah dari kisah Fathu Mekah. Rasulullah membebaskan kota Mekah. Rasulullah maafkan seluruh penduduk Mekah. Walaupun dulu ngatai Rasulullah, walaupun dulu nyaci maki Rasulullah, walaupun dulu jahat dengan Rasulullah, dimaafkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa qala lahum kalimatuhul masyhura wa hum baina yadayhi. Rasulullah mengucapkan kalimat yang populer, yang mungkin sering kita dengar kalimat Rasulullah SAW ini. Apa kata Rasulullah? Izhabu fa antum tulaqa. Ya, kata Rasulullah, ayo pergilah kalian sudah bebas. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Tidak ada tawanan, tidak ada apa. Sebetulnya Rasulullah bisa baik menawar mereka. Yang pengen bebas ditebus bisa baik, tapi tidak. Rasulullah memeras harta mereka bisa. Tetapi Rasulullah tidak demikian. Kata Rasulullah, izhabu fa antum tulaqa. Ayo sekarang semua kalian bebas. Yang tidak di masjid juga bebas. Kalian di situ ya sudah bebas. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena teorinya Rasulullah memaafkan kepada orang-orang yang kafir saat itu belum memeluk agama Islam, tidak disiksa, tidak dikucilkan, tidak diambil pajak dan lain sebagainya. Rasulullah SAW dengan taktiknya yang begitu hebat, sehingga orang-orang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Wa dakhalan nas fi dinillahi afwaja. Sehingga ya manusia masuk ke dalam agamanya Allah itu berbondong-bondong. Ada dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath.
apabila telah datang pertolongan Allah wal fath, pembukaan. Apa yang dibuka? Itu pembukaan. Kalau Rasulullah teori taktiknya bagus, idza jaa nasrullah wal fath, terus fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, dan kalian melihat daripada orang-orang masuk Islam ya ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong. Yang namanya Islam ya luar biasa, agama yang aman. Ya, jadi tidak ada yang namanya Islam berperang awal, tidak. Ya, pertama diajak dulu baik-baik, kalau masih ngelawan ya ajak. Jadi macam itu. Berapa lama baginda Rasulullah menetap di kota Mekah? 15 hari. Ya 15 hari. Kalau umrah berapa hari? Kalau umrah berapa hari? 9 hari. Ada 15. Rasulullah 15 hari di kota Mekah. Begitu Allah. Wa qama sallallahu alaihi wasallam bi 15 lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa hari? 15 hari, 15 malam. Wa basa saraya. Dan Rasulullah di saat itu menyebarkan daripada utusan-utusan. Ya, bukan hanya diam, nah Rasulullah juga tetap di selain ibadah ya di kota Mekah itu juga umrah Rasulullah ya kharijal haram, wa kanu yaghnamu. Rasulullah juga mengutus utusan perang, termasuk bukan perang sih, utusan-utusan untuk menyampaikan dakwah Islam, bahwasanya kota Mekah sudah ditaklukkan oleh pasukan muslimin, sudah dimenangkan oleh pasukan muslimin. Ayo kalian yang pengen masuk meluk agama Islam, peluk, karena kota Mekah ini jantungnya Arab. Kalau kota Mekah sudah ditaklukkan, yang lain tidak baca berikuti. Mau tidak mau harus mengikuti. Nah ini, kalau di Madinah, walaupun pasukan Muslim banyak, mungkinnya di Madinah orang Mekah beda galak meloi. Kalau sekarang orang Mekah sudah masuk agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya Sayyidina Khalid ibn Walid. Wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Walid li hadbil Uzza. Khalid ibn Walid diperintahkan untuk menghancurkan daripada Uzza, patung, wa huwa sanam. Wa kanat bi Nakhlah, sonam di daerah Nakhlah. Makan baina Makkah wa Taif, tempat antara Mekah sama kota Taif. Kurang lebih waktu perjalanannya itu perjalanan 5 malam. Perjalanannya tidak ada jauh gini. Ya li khamsi layalin baqina min Ramadan wa ma'u 30 farisan fahadamaha. Ya, 5 hari lagi selesai Ramadan, ya, mereka datang ke sana, ya tanggal 25-an, akhirnya mereka dikalahkan. Yang membawa 30 pasukan membawa 30 pasukan panah, 30 pasukan panah ya, membawa, akhirnya menang, dihancurkan. Yang ada nyembah-nyembah jadi sembahan orang kafir. Ya, ada candi ini, candi dia macam itu ya, ada tempat-tempat patung ini, patung itu. Dan Sayyidina Amr ibn al-As diutus ke daerah Suwa. Yaitu Suwa ini tempat ibadahnya orang kafir juga. Sonam li Hudzail berahat, ya kurang lebih dari kota Mekah itu 3 mil dari kota Mekah, dihancurkan oleh Sayyidina Amr bin As, fahadamah, dihancurkan. Jadi Rasulullah bukan hanya yang ada di kota Mekah, yang berdekatan sama kota Mekah, cabang-cabang kan, biasanya kan namanya tempat ini kerja bisa ada cabang sini, cabang sini. Ya macam kalau travel umroh ada cabang sini, cabang sini, cabang sini, cabang sini. Ya kalau ada bakso tuh ada cabang sini. Karena kalau baru 1 cabang masih belum besarnya. Kalau lebih cabang, mudah-mudahan jadi cabang. Ya, Masyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi cabang-cabang tempat sesembahan orang kafir dihancurkan seluruhnya. Ya, kalau Sayyidina Sa'ad bin Zaid al-Ash'ari ila mana? Ya, yaitu kemana? Sanam lil Aus wal Khazraj, yaitu tempat menyembahnya patungnya Aus sama Khazraj bil Mashal fi 20 farisan, membawa 20 pasukan, dihancurkan fahadamah. Ya, banyak kejadian-kejadian. Wa ba'atha Khalid ibn al-Walid ila Bani Juzaimah. Ya, Juzaimah. Sayyidina Khalid ibn al-Walid juga diutus kepada Juzaimah min Kinana, wa kana dzalika fi syahri Syawal. Ya, di bulan Syawalnya Sayyidina Khalid ibn al-Walid diutus ke situ. Fada'ahum ila al-Islam. Ya, ada ke Bani Juzaimah. Sayyidina Khalid ibn al-Walid diutus oleh Rasulullah ke Bani Juzaimah untuk ngajak supaya masuk Islam. Ya, fada'ahum ila al-Islam. Akhirnya diajak untuk masuk agama Islam oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Falam yuhsinu. Mereka tidak baik di dalam jawabannya. Maksudnya mereka tuh taat, tapi jawabannya kurang baik, dan Sayyidina Khalid bin Walid kurang peka akan jawaban daripada mereka tersebut. Ya ayyagulu aslamna. Mereka itu enggak baik, harusnya kan
ketika diajak masuk Islam, dia mengatakan aslamna, kami masuk Islam. Tapi mereka tidak, mereka mengatakan kami sobakna, sobakna. Apa arti sobakna? Kami keluar, kami keluar. Iya, maksudnya kami keluar, maksudnya kata ulama, kami keluar dari agama kafir dan kami masuk ke dalam agama Islam. Tetapi Sayyidina Khalid bin Walid maksudnya dia, sobakna itu melawan, kami keluar. Maksudnya apa dia? Maka Sayyidina Khalid bin Walid, faja'ala Khalid yaqtul wa dibunuh oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Diperangi, akhirnya ditawan. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena kelakuan Sayyidina Khalid bin Walid, Rasulullah ngebebaskan diri. Kata Rasulullah, Allahumma ini abra' mimma sana'a Khalid. Saya ini enggak bebas sama yang dilakukan oleh Khalid, bukan tanggung jawab saya, kata Rasulullah. Itu Khalid dewe yang ijtihad, Khalid dewe yang membuat keputusan. Kata Rasulullah, saya tidak ikut campur, saya lepas tanggung, ya Allah, saya lepas, ya Allah. Yang dilakukan Khalid itu bukan perintah saya, ya Allah. Itu dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kali Rasulullah mengatakan. Kemudian Rasulullah mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke daerah Juzaimah tersebut. Ya, liyatala fa khata' Khalid bin Walid, untuk menebus kesalahannya Khalid bin Walid. Karena mereka enggak ngelawan, enggak. Mereka ngomong sobakna, sobakna, maksudnya bukan kami ngelawan, kami keluar, maksudnya kami keluar dari agama yang dulu ya, dan masuk ke dalam agama Islam. Ya, akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang, wa ba'atha ma'ahu bimal, bawa harta. Ya, wa dafa'alahum diyat. Harta tadi untuk nebus, tebusan, diat. Nah, bayar yang terbunuh minta maaf kata Sayyidina Ali. Ya, yang sudah terbunuh minta maaf kata Sayyidina Ali. Ya, qatalahum wa awadahum amma dhahab minhum. Ya, summa baqiya minal mal baqiyah. Faqala lahu, a'tikum hadha ihtiyatan li Rasulillah mimma lam ya'lam wa la ta'lam. Ya, sudah dibagikan kalau ternyata hartanya masih lebih. Kata Rasulullah, baiklah untuk kalian. Ini sebagai hati-hatinya Rasulullah kepada kalian, dan Rasulullah memintakan maaf untuk kalian. Akhirnya Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika Sayyidina Ali balik, alamma raja'a Ali ila Nabi, ketika Sayyidina Ali balik ke Nabi, wa akhbarahu al-khabar, dan mendapatkan kabar, qala lahu asabta wa ahsanta. Oh bagus, kata Sayyidina, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, asabta, benar. Bagus macam ini. Wahsanta, bagus kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kemenangan, yang menang senang, ya yang kalah sedih, yang tidak pegang melok senang, ada juga yang melok sedih. Ada juga yang melok marah. Dan itunya apa? Setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, memenangkan pasukan Mekah, ternyata ada yang hasut. Muhammad, mulai dia Mekah dikuasai, Madinah dikuasai semua, ya daerah-daerah dibabat habis, istilah kata macam itu, yang benci. Karena yang namanya mata kebencian, walaupun di situ orangnya baik, walaupun di situ orangnya benar, ya maka itu akan menutupi daripada segala kebagusan. Kalau ada orang benci sama kita, nah kita sebagus apapun dia tetap boleh. Itu ceramah, itu imam. Karena bagus, orang itu bagus. Ini kenapa? Karena faktor benci. Karena faktor anaknya belaga. Yang namanya faktor benci. Yang namanya ainus sukhut, ya, yang namanya mata kebencian itu tubdil masawiyah, menampakkan daripada keburuan-keburuan. Ya, sebetulnya kata keburuan, tapi bawa pecah dia, mulut muncul. Nah, itu kalau misalkan yang namanya mata keburuan. Aku minta sama Allah supaya hati kita ini tidak kata dendam. Ajarkan anak kita jangan sampai dendam dari kecil, jangan ajarkan dendam. Contoh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu beliau dari kecilnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi diajarkan oleh ibunya, sudah dibiasakan dari kecil, jangan disitu dendam sama Allah, dan kalau sebelum tidur suruh maafkan segala kesalahan Allah. Ya, tanya Ali, ada yang jahat sama kau hari ini, ada maafkan segala yang salah sama kau, maafkan. Ya, kau salah besok minta maaf. Itu ajaran yang Allah berikan. Iya, besok kau kocok dia. Nah, itu namanya ajaran kebencian. Kadang bapak menanamkan kebencian kepada ibunya, pada istri gitu. Kadang kita tanamkan,
lama-lama. Ujungnya di hati seorang anak tadi tahunya ibu marah ataupun seorang ibu bapak. Ujungnya di hatinya ada penyakit yang mana penyakit yang selalu mengintai orang lain. Ujungnya benci sama bapak. Nah ini yang pertama kali dibenci adalah bapaknya. Kadang itulah wanita. Itu tidak menyalahkan. Ya, terkadang yang biasanya terjadi yang namanya penghasutan ini gara-gara lanangnya nganten dua. Ya, ada ibu dua ekor. Ujungnya apa? Sesuatu yang tidak didemani oleh ibu dibawa-bawa oleh bapak. Ya, dibawa bapak. Akhirnya apa? Anak tadi benci sama bapak. Padahal kalau bapak kita salah sama kita, kata ulama begini, itu menyuruh gini, kalau kita dijahati oleh bapak kita, dijahati. Untuk bapak kita ini tidak pernah ngurus kita ini dari kecil. Dari kecil dia ditinggalkannya ibu kita, dia lagi itu hidup sebatang kara. Itu tidak boleh benci bapak aku ini. Aku nanda bakti sama bapak aku, tidak boleh. Kita harus tetap bakti sama kedua orang tua kita, sama bapak kita, walaupun dia jahat sama kita. Ya, kalau kita jahat, berarti kita termasuk orang yang durhaka sama kedua orang tua. Itu masuk neraka-Nya Allah. Oh, kok bapak jahat harus dibalas? Yang namanya kejahatan tidak ada harus dibalas dengan kejahatan. Kalau kita tetap jahat sama bapak kita, ya, maka kita ini yang namanya termasuk orang-orang yang mendapatkan murkanya Allah. Kan bapak ini, itu urusan bapak sama Allah. Itu urusan uang tua kita sama Allah, bukan urusan kita. Yang berhak nyiksa adalah Allah, bukan kita. Itu kaget urusannya di hari kiamat. Bukan pengadilan dunia, tapi pengadilan akhir. Ya, ini kadang orang ini lancang, itulah dari. Dia biasakan tanam ke kita, ketika kita sama istri, tidak usah ngomong uang lain. Kenapa? Karena kalau kita ngomong lain, lagi di istri kita muncul kebencian, ujung-ujungnya dia sekarang memang benci si pulang. Sang tetangga dibencinya oleh dia. Besok-besok itu tidak aman. Kalau dia sudah punya sifat pembenci, sifat pendengki, yang sekarang dibencinya memang tetangga, yang sekarang dibencinya memang sepupunya, memang adiknya, memang dulunya. Tetapi besok-besok, siapa yang mungkin dibenci? Itu tidak selamat dari kebencian. Apa tanamkan cinta, ya tanam ke rasa kasih sayang. Jangan ngomongi uang lain depan dia. Itu tanam deh. Karena ngomongin uang lain itu membangkitkan kebencian. Kalau sudah kebencian dibangkit betul, ujungnya orang tersebut punya sifat benci, saling membenci. Rasulullah katakan la tabaghadu, jangan saling membenci. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan lagi yang namanya perperangan Hunain. Perperangan Hunain ini gara-gara orang-orang Hawazin nggak demen sama kemenangan muslimin. Mereka nak merangi Rasulullah. Pasukan mereka 4.000. Pasukan mereka berapa? 4.000. Muslim berapa? Lebih banyak. Karena Muslim baru menang kota Mekah. Orang muhajirin 10.000. Orang muhajirin 10.000. Orang ansor 2.000. Itulah muncul yang namanya perasaan. Apa perasaan? Yang banyak pasti menang. Padahal belum tentu kan. Terkadang yang dikit mah. Nah ini Allah berikan pelajaran untuk umat muslimin. Di awal memang nanti keseluruhan perang dimenangkan muslim. Tapi di saat perperangan pertama, ternyata muslim yang 12.000 dalam riwayat 16.000 itu dipukul mundur. Mundur, pasukan muslim 16.000 tuh mundur. Bayangkan 4.000. Kafir. Nah, Allah di situ mengingatkan orang-orang yang mengatakan kita pasti menang karena pasukan kita banyak. Belum tentu. Pasukan banyak bisa kalah dengan pasukan yang banyak. Kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak daripada gerombolan atau kelompok yang sedikit itu menang dari kelompok yang banyak. Laskar tidak ada banyak gitu laskar. Berapa laskar? 10, 11. Kalau bergulat acak lawan orang 100. Kalau untuk nahimu, wallahu a'lam bishawab. Allah lanjutkan lagi majelis taklim kita tentang perperangan Hunain ya di majelis taklim yang akan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وذنوبنا والمسلمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وذنوبنا يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا الطف بنا يا رب دمر اليهود الناكثين للأهود وارسل عذابنا إيمان على الطغاة الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا اغفر لنا والمسلمين يا ربنا بالمصطفى وآله آل الوفاء بارك قلوبنا وارحم جميع المسلمين يا رب يا ربنا يا وبعلي المرتضى جل يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وظلمنا وبفاطمة بنت الرسول قل يا إلهي بالقبول وبالحسن حسين سالت بين الظالمين يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا واغفر لنا بهم يا ربنا فلا ترد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا والمسلمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين يا ربنا اعترفنا به
تعالى لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة فاستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أصابة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي مضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه هذا العبد وآله وصحبه عدد الشصائر والحمد لله في البدء والثناء والقبول.